saya satu set spek tadi, ya kita bawa. Selalu sedia karena bisa saja kalau kita gagal, udah nusuk, udah gagal dapat, harus kita tarik lagi, mau nusuk lagi, maka kita harus ganti jarum. Ya, karena kalau jarum sudah dipakai, nanti dia jadi tumpul. Ya, jadi nanti kalau kita tusukkan ke pasien itu lebih sakit jatuhnya. Ya, jadi kita bawa spare part jarum. Oke, kemudian tadi kita butuh plester. Ya, plester juga kalau bisa selalu bawa backup, jangan hanya satu. Ya, Anda bisa bawa dua. Ya, misalnya kalau gagal, ya ada masih ada sedia. Kemudian ada kapas alkohol atau nanti ada alkohol swab yang kertas itu juga bisa, atau yang biasa seperti ini juga bisa. Cuma kalau ini misalnya ini terlalu gede ya, apa namanya, gulungan kapasnya, ya jadi kadang malah nggak nyaman untuk dipakai. Oke, kemudian apa ini? Cotton bud biasa, ya ini betadine, ya ini betadine swab. Jadi bisa bentuknya nanti seperti ini atau Anda biasa betadine yang biasa. Kalau Anda bawa ini berarti Anda perlu kapas, ya. Tapi kalau Anda pakai ini Anda nggak perlu kapas, ya. Bisa pakai kasa, bisa Anda pakai ini apa ini namanya? Ini kapas atau kapas ini kapas. Kemudian tadi kita butuh sarung tangan, ya, sarung tangan bersih. Kita pakai hand sanitizer, ya bisa kita bawa gulungan tadi, kita taruh di bawah telapak tangan, ya pergelangan tangan sini sebagai bantalan. Kemudian kita bawa perlang, ya kemudian kita bawa termometer. Ada yang tertinggal? Safety box, oke, di bawah. Apa lagi? Backup, oke. Apa lagi? Yang udah di sini. Ya, bawa kertas label. Ya, ini sebagai kertas labelingnya. Kemudian wadah sampelnya, ya. Setelah nanti kita berhasil mengambil. Oke. Itu Anda letakkan di sini ya, di dalam satu bak instrumen ini, ya. Supaya aja dia. Ya, jadi Anda pasien nggak usah semua barang yang ada di meja kerja kamu bawa, ya. Bisa Anda pilih mana yang dibutuhkan, ya. Oke, itu tadi kalau kita speknya pakai yang memang khusus yang sudah ada heparin. Nah, kalau misalnya tadi kita pakai yang belum ada heparinnya, bagaimana caranya? Ya, berarti kan kita perlu isi dulu, ya, seberapa banyak. Jadi kalau nanti Anda mau pakai 3 cc atau mau pakai yang 1 cc, ambilnya cukup 1 strip. Ya, 1 stripnya aja, ya. Jadi cuma segini ininya, jadi nggak usah terlalu banyak. Nah, selalu diingat ketika Anda ngambil, ini misalnya kan ini ada kapas alkohol, airnya kan banyak sekali, ya. Ini kita misalnya pakai sarung tangan, ini boleh nggak begini? Enggak. Ini harusnya di mana? Bengkok. Selalu perasnya di atas bengkok. Peras yang ini ya, jangan terlalu basah, sehingga kalau nanti Anda swab ke sini topialnya, ya dia nggak terlalu basah. Kalau dia misalnya basah banget, maka ini harus dikeringkan dulu, pastikan kering sebelum Anda menusuk ininya. Oke. Nah, ini yang jarum yang kita pakai yang sudah ada di speknya, ya. Karena kita nusuk di sini, maka nanti kita butuh jarum penggantinya, ya. Nah, ketika ngambil ini juga perlu diperhatikan. Kadang kalau ujian, Bu, ininya kok nggak bisa ya Bu? Kenapa? Biasanya
diratakan ya ke semua ruang di dalam speknya. Kemudian Anda tutup. Ingat ketika nutup spek nggak boleh Anda begini. Ya, nggak boleh Anda pegang ini begini. Ya, jadi Anda pegang di bawah. Oke, ini tadi posisinya masih seperti ini kan? Kita tarik ke bawah, sehingga kan cairannya dia di bawah. Di dalam jarum tidak ada cairan heparinnya. Kita ambil ya, kemudian kita buang ke safety box. Kemudian ini kita kemudian ini kita dorong ke atas sampai ke ujung jarum, itu muncul cairannya kan ya, tapi jangan dibuang. Anda masukin langsung gitu ya, nanti buang ya, jadi diperhatikan secara pelan-pelan ya. Ini baru kita ambil. Oke, itu terkait dengan nanti persiapan alatnya. Oke, ketika kita ke pasien, bagaimana kita membawa meja kerja nih? Apakah boleh? Tidak. Gimana caranya? Ya, jadi kita dorong ke depan. Jadi jangan ditarik, karena nanti terkait dengan profesionalitasnya ya. Itu dilihat dari situ. Kita berhadapan dengan pasiennya. Oke, setelah kita sudah mempersiapkan alat, sudah kita pastikan bahwa oh ya pasien ini kita lihat tuan tadi yang perlu kita lakukan pemeriksaan BGA. Ketika datang pertama ke pasien, apa yang kita lakukan? Orientasi. Oke, orientasi apa yang ya, jadi mengucapkan salam, ya, memperkenalkan diri, siapa kitanya. Cek identitas pasien. Kalau pasiennya sadar, gimana cara ceknya? Menyebutkan nama. Jadi diminta untuk menyebutkan namanya, ya. Usianya juga bisa ini. Kemudian kalau pasiennya penurunan kesadaran, ya cek dari gelangnya, ya dari pasiennya bisa kita cek. Oke, kita sudah melakukan cek identitas. Oh ya betul, ini pasien yang saya maksud, yang perlu saya ambil darah arterinya. Kemudian apa yang kita lakukan? Menjelaskan tujuan ya. Anda bisa langsung menjelaskan tujuan. Kalau saya prefer misalnya tanya dulu, Bapak gimana kabarnya hari ini? Ada yang dikeluhkan atau tidak? Sehingga untuk memvalidasi benar nggak memang pasien ini, misalnya kalau dia diambil darah arteri, oh karena kemungkinan ada keluhan sesak di pasiennya ya, sehingga nanti kita sampaikan, oh iya Bapak ya, untuk mengetahui penyebab sesaknya karena kenapa ya, nanti kita lakukan pemeriksaan yang namanya gas darah di darah Bapak ya. Caranya nanti kita ambil darah ya melalui misalnya tangan ya, tapi nanti sebelum itu kita pastikan dulu bisa nggak kita cek di situ ya, nanti kita lakukan pengecekan apakah nanti di tangan kanan atau di tangan kiri, itu kita jelaskan prosedurnya. Jadi bisa pasien itu merasa bahwa oh iya tindakan ini memang berkaitan dengan apa yang saya keluhkan ya, untuk mencari misalnya penyebabnya atau intervensi yang tepat untuk mengatasi keluhannya itu nanti seperti apa. Oke, setelah kita sudah jelaskan tindakannya, tujuannya, terus apa? Kontrak ya, pasiennya dia bersedia atau tidak ya, dengan kita jelaskan kebutuhan lama waktunya selama prosedur tindakan itu berapa lama ya, itu kita sampaikan ke pasiennya. Kalau pasiennya sudah ya oke, apa yang selanjutnya dilakukan? Oke, cuci tangan. Kalau enggak Anda privasi dulu ya, tutup ininya ya, atau mungkin kalau di pintu ditutup pintunya ya, baru Anda misalnya cuci tangan ya, atau misalnya pasien juga ditanyakan, Bapak dengan posisi seperti ini nyaman atau tidak, karena mungkin pasiennya lebih nyaman agak semi polar, maka tempat tidurnya bisa kita naikkan ya di bagian head of bed-nya. Oke, sudah dipastikan pasien nyaman, ini oke ya, kemudian kita cuci tangan. Ketika Anda mau melakukan alert test, Anda boleh pakai
sarung tangan atau Anda tanpa menggunakan sarung tangan, ya. Jadi setelah kita sudah pastikan kesiapan pasiennya, baru kemudian kita melakukan Allen test. Oke, ada tangan kanan dan tangan kiri. Mana yang pertama kali akan Anda cek? Kiri. Kenapa kiri? Kenapa pilihnya di tangan kiri? Tangan dominan. Bukan tangan Dominan. Ya, pakai tanya pasien, tangan dominannya sebelah mana? Jadi yang kita gunakan yang non dominan. Ya. Karena kalau dominan kan dia dipakai untuk aktivitas nulis, ya, karena nanti ada tusukan, resiko tadi ya, bengkak, perdarahan, infeksi, pasti akan mengganggu pergerakan di pergelangan tangan, ya, sehingga kita pilih yang non dominan. Oke, kemudian kita lakukan tadi Allen test, ya, prosedurnya seperti yang tadi sudah ada demonstrasikan. Oke, dari hasil pemeriksaan Allen test hasilnya negatif, ya, waktunya kurang dari 15 detik. Berarti kita bisa melakukan pengambilan sampel darah arteri di tangan sebelah kiri. Oke, setelah sudah ini dipastikan bisa, langkah selanjutnya apa? Ya, kita pasang perla. Karena kalau yang spet segala macam tadi sudah kita persiapkan sebelum kita datang ke pasien, ya. Ya, jadi kita pasang perla, ya, di bawah tangan dari pasiennya. Nanti kalau dia ada gulungan ini bisa kita taruh di bawah pergelangan tangannya. Ini kan nggak bisa. Oke, sudah kita pasang pergelangan tangan. Nah, sekarang kan kita akan melakukan membersihkan area di mana nanti akan kita lakukan penusukan. Nah, di sini kan kita akan pegang kapas, ya, kemudian betadine, maka kita harus pakai handscoon, ya. Jadi kita menggunakan sarung tangan. Lalu kalau nanti kita, ya, sebelum memakai handscoon, ya, kita harus cuci tangan, ya. Oke, setelah kita sudah pakai handscoon, kemudian apa yang dilakukan? Membersihkan. Tadi stepnya kalau di dalam video, langkah pertamanya apa yang dilakukan? Ya, itu nanti kita lihat, ya, di kulit pasiennya dulu. Kalau dia kotor, ya, misalnya dia ada darah gitu, ya, maka jangan langsung pakai betadine. Anda bersihkan dulu dengan, ya, pakai kapas alkohol. Ya, meja kerja, ya, nanti kalau Anda kerja jangan terlalu jauh. Kalau Anda ini akhirnya Anda mau meraihnya susah, ya. Jadi ini didekatkan ke kalian. Jadi kalian juga harus merasa nyaman. Bisa juga nanti di lapangan, oh ada kursi, Anda izin, Bu, saya duduk, ya, saya mengerjakan ini sambil duduk. Itu juga bisa, ya. Jadi kan ini saya posisi seperti ini. Jadi kan sejajar ininya. Jadi ini pun juga nyaman. Jadi cari yang nyaman buat kalian nanti seperti apa. Bisa dengan duduk, bisa sambil berdiri. Kalau misalnya bed pasiennya tadi terlalu rendah, kemudian Anda harus membungkuk dan Anda merasa tidak nyaman, maka bed itu bisa Anda naikkan. Jadi bednya dinaikkan. Makanya Anda juga harus tahu cara menaikkan bed itu bagaimana. Ya, semua ini kan kita macam-macam, ada yang modelnya seperti ini, yang sebelah juga beda lagi, ada yang pakai puteran dan sebagainya. Jadi Anda harus mengenal alat-alat yang ada. Bukan diketawain, harusnya didoakan kalau yang Ya Allah. Oke, ya, ini kita cari lokasinya di mana. Oke, kita udah tahu di sini lokasinya. Ya, Bapak, ini tangannya saya bersihkan dulu, ya, Pak, sebelum nanti kita tusuk, ya. Jadi ini kita
Nah, ketika membersihkan jangan gimana caranya? Ya, disapukan dari dalam melingkar ke luar. Jangan kemudian udah luar balik lagi ke dalam, itu nggak boleh. Ya, jadi makin keluar ya. Jadi jangan kalau sudah diolesin jangan diolesin lagi gitu ya. Oke, ini sudah. Kemudian Anda sudah tahu caranya menggunakan ini? Potek ya. Jadi ini kan ada tandanya. Ini kayaknya kalau yang perempuan kan mungkin ada yang punya lipstick modelnya kayak begini ya. Jadi ini dipotek aja. Oke, dia turun. Ya. Oke. Pakai Pantene ini jangan diolesin betadine. Karena dia jadi rusak, warnanya kayak begini jadi nggak hilang. Ya, jadi nanti untuk demonstrasi ini aja ya, pura-pura bahwa ini kita lakukan desinfektasi dengan menggunakan betadine. Oke, setelah sudah di betadine, kemudian kita bersihkan lagi dengan kapas alkohol. Ya, gerakannya sama, memutar. Jadi membersihkan cairan betadine yang ada di sini. Nah, membersihkannya itu jangan hanya kadang kalau Anda diberikan hanya di sini, habis ini gini aja gitu. Ya, padahal kemudian Anda nusuk bisa ke sini-sini, tapi ini belum dibersihkan tadi. Jadi area yang dibersihkan jangan terlalu kecil. Bisa mungkin area sini semuanya dibersihkan, ya. Oke, sudah bersih, ya. Kita bisa ambil satu lagi kapas, ya. Kita pegang, kemudian ini misalnya ada plester, bisa Anda buka dulu. Ya, sehingga nanti ketika sudah selesai tinggal ambil tempel. Kadang-kadang kalau basah jadi nggak nyaman. Oke. Nah, tadi kita perlu suhu, ya. Jadi suhu bisa di awal tadi, ya, sebelum Anda misalnya allen test, sambil allen test Anda sambil cek, atau selama prosedur ini juga sambil dipasang. Atau mungkin aduh saya lupa sudah prosedur sudah selesai belum di suhu, maka ya setelah Anda pengambilan Anda cek suhunya karena Anda perlu mendapatkan data suhu dari pasiennya. Oke, misalnya ini kita pasangkan ke pasiennya. Oke, kemudian kita lakukan penusukan, maka kan kita perlu mencari ya di mana lokasi nadinya ya yang teraba. Oke, kita tahu ini adalah radialis. Pastikan areanya di sekitar sini. Ya, jadi gunakan nanti satu tangan ya. Kalau saya dari sini enaknya nanti posisinya dari bawah. Jadi bukan begini. Ya. Jadi nanti posisinya ada seperti ini. Oke, kita cari ya. Jadi ini nadinya mana yang teraba misalnya. Oke, coba yang dekat sini. Anda teraba nggak di sini? Raba, di mana lokasi yang kamu raba? Nih, coba lepas. Nah, ya tadi dia meraba, oh di sini ada denyutan ya dari nadinya. Oke, tapi tadi kan sudah saya pegang-pegang pakai ini ya tangan saya. Maka ini kita swab pakai alkohol ya. Baru kemudian kita tusuk. Nah, ini nanti tangan perlu diperhatikan. Jangan kemudian begini. Terlalu jauh cara megangnya. Ya, resiko ininya. Jadi sebisa mungkin dekat. Kemudian jarum, kalau Anda perhatikan di sini jarum ya, jadi yang lubang itu nanti dia menghadapnya ke atas ya. Kalau ini posisinya kita seperti ini, Anda bisa begini. Tapi kalau misalnya posisinya Anda ambil bedul ya, pegangnya juga bisa seperti ini ya. Sudut berapa? 45 derajat. Jadi jangan terlalu rendah, jangan juga tinggi. Walaupun tadi oke bisa, tapi resiko tadi ya, angka keberhasilannya dia lebih kecil ya. Jadi misalnya ini 45 ya, ini tadi oh ini yang saya rasakan ada denyutan. Dapat nggak misalnya?
kalau dia dapat, ya dia kan akan, kalau di arteri biasanya dia akan naik sendiri. Tetapi pada pasien-pasien yang misalnya dia mengalami shock, yang tekanan darahnya memang sangat rendah, dia tidak mampu mendorong, maka bisa kita bantu dengan tarik. Nah, ketika menarik ini dipegang, jangan kemudian begini, ya, karena bisa saja jadi tertarik, ya, sehingga nanti posisinya jadi berubah, ya. Oke, coba ini kita cek dia nambah atau tidak. Oke, ya. Kalau biasanya posisinya nggak pas, ya biasanya nanti yang tertarik itu nanti banyak udaranya. Oke, berapa cc? Ya, idealnya misalnya kita 3 cc. Seperti tadi, kalau misalnya gagal dan sebagainya, kita masih ada sampelnya, ya, di bagian labnya, ya. Kalau misalnya kok nggak nyampe 3 cc gimana Ibu? Ya udah, kalau misalnya udah dapat sekitar 1 cc, oke, bisa kita ambil, kita kirim ke lab. Nah, setelah ini sudah terambil, ya, kemudian ini kita tarik. Tariknya jangan pelan itu. Kadang tuh nanti berasa. Ya, bisa ini kita letakkan tanpa ditekan, ya. Cuma di ini aja, tarik, kemudian ini langsung ditekan. Nah, kalau Anda perhatikan, ini kan ada udara. Udara ini harus kita buang, ya. Jadi tusukkan jarum itu di karet, ya, jangan sampai tembus ke bawah. Kemudian ini kita dorong. Ya. Jadi yang terbuang adalah udaranya, darahnya dia masih ada di sini. Ya. Oke. Nah, udah dapat yang di sini. Ini tidak boleh kemudian lepas kemudian Anda fokus ke sini. Ya, jadi fokus utama Anda adalah di pasien. Pastikan pasien sudah aman sebelum Anda melepas depthnya. Ini ya, tekanan yang ada di sini. Ya, jadi ini tinggal kita taruh di sini sambil kita goyang-goyang, ya. Kalau di video di ulang bentuknya ada 8, ada yang nanti diputar-putar seperti ini. Jadi untuk meratakan heparin, ya, di dalam, ya, supaya terlarut di dalam darah secara merata, ya. Oke, ini sudah, ya. Nanti baru kita cek, ya, dia sudah berhenti atau belum. Ya, kalau sudah berhenti kemudian kita pasang plester. Bu, saya nggak punya plester, adanya Hipavik, ya boleh, ya, Anda ganti ini dengan baru kemudian dipasang, ya. Oke, Anda sudah pernah pakai plester? Sudah. Oke, nanti ini Anda pakai aja, ya, daripada nanti saya pakai terus nggak ada ininya. Oke, ini sudah di plester, kemudian kita kembali ke sini, ambil, kita bisa saya lupa tadi, ya, selama proses pengambilan kita bisa komunikasi dengan pasien. Misalnya Bapak, ya, bisa tarik nafas dalam, kita mulai ininya, ya, prosedurnya misalnya gitu, ya, tarik nafas. Jadi pas kita tusuk, minta pasiennya untuk tarik nafas dalam, ya, dan disuruh untuk mengeluarkan nafas. Jangan tarik nafas dalam Pak, tarik nafas. Nah, dia belum mengeluarkan, suruh tarik nafas dalam lagi. Ya, jadi teknik nafas dalam itu bisa digunakan. Ya, sudah kita plester, sambil kita ajak komunikasi apa yang dirasa ininya, ya. Kalau kita misalnya komunikasi dengan pasien, pastikan kita ada eye contact-nya. Jangan kemudian kamu ngomongin pasien tapi kamu sibuk sendiri dengan alatnya, ya, sampelnya, ya, itu juga perlu diperhatikan. Karena nanti pasien juga merasa tidak dihargai, gitu, ya, diajak ngomong tapi perawatnya sibuk sendiri, ya. Oke, ini sudah dibuang udaranya, kita lepas, kita buang ke safety box, ya. Kemudian kita tutup dengan penutupnya ini, ya. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita melakukan penulisan labeling. Saya boleh pinjam ballpoint? Ya, jadi kita tuliskan, ya, nama dari pasiennya siapa, ya, bisa nanti usianya,
Ya, nomor rekam medisnya berapa nanti bisa Anda tuliskan. Sekarang tanggal berapa? 26 September ya. Pukul berapa? 14.33. Oke, tadi pasien sudah dicek suhu, misalnya ya, suhunya 37 derajat Celcius. Pasien mendapatkan oksigen enggak? Oh, dia tidak dapat oksigen. Berapa konsentrasi oksigennya berarti? Fraksi oksigennya pasien? 100. Berapa kandungan oksigen di dalam udara bebas yang kita hirup? 60. Ayo. 20 ya, sekitar 20 sampai 21% ya konsentrasi. Nah, nanti kalau misalnya pasiennya dapat nasal kanul 3 liter, berarti kan berapa FiO2-nya nasal kanul 3 liter itu? Aduh, berapa ya Bu? Saya lupa. Ya udah, kalau Anda lupa maka tulis di sini nasal kanul 3 liter per menit. Ya, itu yang Anda tuliskan kalau Anda ragu-ragu nilai FiO2-nya berapa. Kalau pasiennya dia terpasang ventilator, ya, nanti dia ada, dia dapat fraksi oksigen berapa persen itu tertera di monitor dari ventilatornya. Itu yang nanti Anda tuliskan di sini, ya, di FiO2-nya. Oke, kalau ada HB saat ini di hari penusukan, ya, pengambilan sampel, maka bisa dituliskan juga nilai HB-nya. Tapi kalau HB-nya 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu, ya nggak usah dituliskan karena nanti nggak update ini. Oke, labeling kemudian kita tempelkan di sampel darah dari pasiennya. Ya, biasakan nanti meletakkannya jangan pas di angka-angkanya, ya, tapi di sisi belakang. Oke, ini sudah kita kasih labeling, ya, kemudian kita letakkan di wadah sampelnya. Oke, wadah sampel ini dia kalau dia pakai ada aluminium gini dia bisa mempertahankan suhu. Ya, jadi kenapa kok di sampel darah arteri itu perlu ditaruh di wadah yang bisa mempertahankan suhu? Ya, karena darah itu adalah sel dan dia bisa melakukan metabolisme. Semakin tinggi suhu, ketika suhu misalnya sampelnya dia bertambah, maka metabolismenya dia akan semakin cepat. Nah, ketika dia metabolisme, apa yang dibutuhkan? Oksigen. Jadi oksigen di dalam darah itu dipakai untuk metabolisme selnya. Jadi hasilnya menjadi berubah, ya. Maka itu tadi untuk mempertahankan supaya hasil nilai pemeriksaannya mendekati real dengan kondisi pasien yang sebenarnya, maka sampel darah itu ditaruh di wadah yang dingin, ya, pakai kantong es atau wadah yang seperti ini dan segera dikirim ke laboratorium. Ya, maksimal adalah 20 menit. Jadi dalam waktu 20 menit sejak pengambilan itu harus sudah dicek di laboratorium. Jadi jangan ngambil kemudian taruh Anda gosip dulu ini doringan 2 jam baru dikirim, dan hasilnya menjadi nggak valid. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan, ya. Oke, kemudian Anda bisa mengambil perla, bisa tadi ya setelah sudah Anda pasang plaster bisa diambil perlanya.